Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, apakah Anda merasa cuaca sangat panas akhir-akhir ini? Ya, saya juga merasa karena fenomena cuaca panas terik sedang terjadi dalam sepekan terakhir di sebagian wilayah Indonesia. Suhu panas yang cukup terik pada siang hari dipicu oleh beberapa faktor. Kami ajak Anda menyimak faktanya dalam segmen Fact Check bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, data hasil pengamatan BMKG, suhu maksimum terukur selama periode tanggal 22 sampai tanggal 29 September 2023 di beberapa wilayah Indonesia. Terjadi cukup tinggi dengan kisaran suhu antara 35,0 sampai 38,0 derajat Celcius pada siang hari. Di mana suhu maksimum tertinggi selama periode tersebut ada yang mencapai hingga 38 derajat Celcius yang terukur di kantor Stasiun Klimatologi Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 25 dan 29 September 2023. Dan di Stasiun Meteorologi Kertajati, Majalengka, Jawa Barat pada tanggal 28 September 2023. Sementara itu suhu maksimum terukur di wilayah Jabodebek, maksud kami di Jabodetabek, berada pada kisaran 35 sampai 37,5 derajat Celcius, di mana suhu maksimum hingga 37,5 derajat Celcius terukur di wilayah Tangerang Selatan pada tanggal 29 September 2023. Lalu apa saja sebetulnya faktor penyebab suhu panas yang terjadi dalam sepekan terakhir? Secara umum, fenomena suhu panas terik terjadi karena dipicu oleh beberapa kondisi dinamika atmosfer. Pertama, cuaca cerah minim tingkat pertumbuhan awan. Pemirsa, saat ini kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Jawa hingga Nusa Tenggara, termasuk di Jabodetabek, didominasi oleh kondisi cuaca yang cerah dan sangat minim tingkat pertumbuhan awan, terutama pada siang hari. Kondisi ini menyebabkan penyinaran matahari pada siang hari ke permukaan bumi tidak mengalami hambatan signifikan oleh awan di atmosfer. Sehingga suhu pada siang hari di luar ruangan terasa sangat terik. Tentu ini Anda juga merasakan ya. Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di selatan ekuator, masih mengalami musim kemarau. Dan sebagian lainnya akan mulai memasuki periode peralihan musim pada periode Oktober sampai November. Sehingga kondisi cuaca cerah masih cukup mendominasi pada siang hari. Faktor kedua, pemirsa, disebabkan posisi semu matahari. Posisi semu matahari menunjukkan pergerakan ke arah selatan ekuator, yang berarti bahwa sebagian wilayah Indonesia di selatan ekuator, termasuk wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara, mendapatkan pengaruh dampak penyinaran matahari yang relatif lebih intens dibandingkan wilayah lainnya. Pemanasan sinar matahari ini cukup optimal terjadi pada pagi menjelang siang dan tentunya pada siang hari. Namun fenomena astronomis ini tidak berdiri sendiri, pemirsa, dalam mengakibatkan peningkatan suhu udara secara drastis atau ekstrim di permukaan bumi. Faktor-faktor lain seperti kecepatan angin, kemudian tutupan awan, dan tingkat kelembaban udara juga memiliki dampak yang besar terhadap kondisi suhu terik di suatu wilayah seperti yang terjadi saat ini di beberapa wilayah di Indonesia. BMKG juga menyatakan bahwa El Nino dan Indian Ocean Dipole juga turut mempengaruhi, seperti yang disampaikan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Pengaruh El Nino dan IOD positif menyebabkan potensi pembentukan awan hujan relatif menjadi lebih rendah, sehingga musim hujan akan menjadi lebih lambat di sebagian besar wilayah terjadi pada bulan November. El Nino, pemirsa, adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang memicu penurunan curah hujan global. Menurut BMKG, El Nino dapat bertahan hingga akhir tahun. Sedangkan Indian Ocean Dipole adalah perbedaan suhu permukaan laut antara dua wilayah, yaitu di Laut Arab atau Samudra Hindia bagian barat dan juga Samudra Hindia bagian timur di selatan Indonesia. IOD positif terjadi ketika suhu air permukaan laut di barat Samudra Hindia meningkat dan terdapat curah hujan yang meningkat secara signifikan di sekitar wilayah barat Samudra Hindia. Lalu pertanyaannya, sampai kapan ya fenomena panas terik ini akan berlangsung? BMKG menyatakan bahwa fenomena panas terik diprediksi berlangsung hingga Oktober ini, mengingat kondisi cuaca cerah masih cukup mendominasi pada siang hari. Jadi kita harus sabar-sabar ya pemirsa, mari senantiasa jaga kondisi stamina tubuh dan tentunya kecukupan cairan tubuh ya, supaya tidak terjadi dehidrasi dan kelelahan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih lengkap terkait dengan fenomena cuaca panas terik bersama dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Kita telah terhubung bersama dengan Kepala BMKG. Selamat siang Ibu Dwi Korita. Ibu, mohon tolong di-unmute audionya Ibu. Selamat siang Mbak Eva Wondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dwi Korita, kenapa Ibu sejumlah wilayah di Indonesia menjadi panas terik selain faktor-faktor yang tadi sudah saya sampaikan, Ibu? Jadi memang benar yang sudah diuraikan tadi. Kita ini kebetulan memasuki bulan September ya. Sudah diprediksi sebelumnya bulan September itu adalah puncak musim kemarau yang kebetulan mengalami El Nino, sehingga pembentukan awan-awan hujan sangat minim, sehingga penyinaran matahari langsung tidak ada sheet, tidak ada tameng awan-awan hujan langsung mengena ke permukaan bumi ya. Apalagi posisi gerak semu matahari pada tanggal 21 September itu kan di wilayah ekuator, dan sekarang pada proses pergerakan dari ekuator menuju selatan, menuju lintang 23,5 derajat Celcius. Jadi posisi matahari ini memang berada di wilayah selatan ekuator ya, Indonesia bagian selatan ini ya, di selatan ekuator. Jadi penyinarannya maksimum di sana. Apalagi tadi tutupan awan hujan juga kalau kita lihat dari satelit itu langitnya bersih ya, warna hitam itu artinya tidak ada awan hujan. Itu yang meningkatkan intensitas penyinaran sinar matahari. Selain juga faktor di permukaan juga bukan kebetulan ini, karena lokasi lingkungan kita ini kan juga sudah tidak begitu hijau lagi ya. Jadi kesejukan itu juga dipengaruhi oleh landscape sekitar kita. Kalau situ masih banyak pohon-pohon ya, tentunya suasana yang memang intensitas penyinarannya tinggi ini akan dapat termitigasi ya. Jadi selain perubahan lingkungan jelas itu juga adanya pengaruh iklim, adanya pengaruh gerak semu matahari, dan juga memang kalau dari sudut pandang pemanasan iklim global, trennya itu kan memang semakin panas, meskipun peningkatannya hanya 0, sekian ya, 0,0 sekian derajat Celcius, tapi ini ternyata juga semakin terasa. Jadi demikian Mbak, beberapa hal yang sudah disampaikan tadi dan penekanannya. Ya, Bu Dwi Korita, sebelumnya BMKG juga sudah melakukan pengamatan suhu ya 22 sampai 29 September. Bagaimana update terkininya Bu untuk 2 hari terakhir ya, wilayah mana saja yang juga mengalami suhu panas dan berapa Bu suhunya? Kalau sebelumnya kan 35 sampai 38 ya maksimum. Ya, kalau dari tanggal 29 September pukul 7 pagi hingga tanggal 30 September itu hingga kemarin ini tercatat suhu tertinggi, kalau tadi mencapai 38 ya beberapa hari yang lalu, selama 2 hari terakhir ini suhu tertinggi mencapai 36,8 derajat Celcius. Jadi ada sedikit penurunan ya. Dan memang sebenarnya puncaknya kan di bulan September. Nah, semoga saja sesuai hasil prediksi Oktober ini kemarau sudah semakin tidak puncak lagi, semakin menurun ya. Semoga saja bisa panasnya suhu ini juga bisa semakin berkurang. Namun kami memprediksi sebetulnya masih dimungkinkan untuk mencapai 40 derajat Celcius di beberapa wilayah di Indonesia, misalnya di Stasiun Meteorologi Karel Satsuitubun di Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi meskipun hari ini mulai menurun, tetapi potensinya bisa sampai 40 derajat Celcius. Demikian, Pak. Baik, Ibu, lalu bagaimana dengan dampak sinar UV-nya? Ada himbauan khusus dari BMKG? Jadi benar sekali, besar kecilnya radiasi UV yang mencapai permukaan bumi itu dinyatakan dengan indikator nilai indeks UV ya. Mulai dari low itu indeksnya dari 0 sampai 2,
moderat dari 6 sampai 3 sampai 5, high 6 sampai 7, very high itu 8 sampai 10, dan 11 ke atas itu ekstrim. Nah, secara umum pola harian itu dimulai pagi hari itu masih low. Kemudian semakin siang itu mencapai high dan very high itu sangat tinggi, bahkan ekstrim itu dapat terjadi ketika intensitas radiasi matahari paling tinggi di siang hari antara pukul 12 hingga 15 waktu setempat, dan kemudian trennya akan turun kembali menjadi rendah, low di sore hingga malam hari. Nah, kemudian apa himbauan kami dengan adanya intensitas UV yang bisa mencapai high, ini kami himbau agar masyarakat juga selalu melindungi diri atau menggunakan tabir surya ya setiap hari, dan juga mohon biasakan membaca informasi dari BMKG dan prediksi yang disampaikan BMKG setiap hari di info BMKG. Demikian. Baik. Ya, Ibu Dwi Korita, kita beralih ya ke perkembangan informasi gempa Sukabumi tadi pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,4. Apakah ada perkembangan peringatan terbaru dari BMKG terkait dengan gempa di Sukabumi? Iya, jadi peringatannya tetap, jadi tidak berpotensi tsunami. Kemudian magnitudonya ini update 5,1. Kemudian juga kami sampai saat ini belum menerima laporan adanya kerusakan, dan meskipun kami mendeteksi intensitas guncangannya itu mencapai 4 skala MMI. Nah, untuk kejadian-kejadian sebelumnya, meskipun 4 itu bisa terjadi kerusakan, terutama apabila pusat gempanya ada di darat seperti saat ini, terutama juga apabila bangunannya tidak menerapkan standar bangunan tahan gempa. Nah, ini alhamdulillah belum disampaikan adanya kerusakan. Jadi insya Allah ini menunjukkan semakin resilient, tangguhnya masyarakat kita. Bangunan-bangunan itu sudah cukup tangguh disiapkan. Demikian. Gempa susulan untuk sementara belum dilaporkan. Demikian. Baik. Baik, terima kasih Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Kanawati sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.